Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 182060317. Hari ini kita akan membahas mengenai manajemen perbankan. Tapi sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih bank itu? Bank, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut Profesor J.M. Farnsworth, bank adalah salah satu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral. Dan manajemen perbankan sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari segala kegiatan penyerapan atau pengumpulan dana, penyaluran utang piutang, pelaksanaan lalu lintas transaksi keuangan, serta pertukaran mata uang. Hal ini dilakukan agar lebih efektif terhadap pencapaian tujuan yang telah dibuat. Manajemen perbankan memiliki peranan yang penting dan harus dimiliki oleh semua lembaga keuangan, mengingat segala kegiatan usaha sangat memerlukan sebuah manajemen agar bisa menjadi lebih berkembang. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu bank, diantaranya adalah pengumpulan dan penarikan dana, menetapkan segala kebijakan yang mengatur penarikan tabungan dan penyaluran kegiatan kredit, membuat neraca tabungan, mengatur lalu lintas dana asing dan dana sendiri, serta mengatur keseimbangan antara investasi primer dan dana bank. Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam sistem pembayaran moneter. Bank juga memiliki 3 karakteristik khusus yang berbeda dalam fungsinya bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. 3 hal tersebut menurut George tahun 1997 adalah sebagai berikut. Pertama, bank sebagai lembaga kepercayaan untuk menyimpan dana masyarakat. Yang kedua, bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang ketiga, bank sebagai lembaga penanaman aspek finansial. 3 fungsi penting tersebut terkait dengan fungsi bank, baik dari sisi makro maupun dari sisi mikro. Dari sisi mikro, bank dibutuhkan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menyimpan dana, memperoleh kredit, dan pembiayaan lain, maupun dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Sedangkan dari sisi makro, bank dibutuhkan karena peran pentingnya dalam proses penciptaan uang dan sistem pembayaran, serta dalam mendorong aktivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter dan efisiensi alokasi sumber dana dalam perekonomian. Peran tersebut menempatkan bank sebagai lembaga keuangan yang penting dalam sistem perekonomian kita. Jenis bank sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Yang kedua, bank umum. Yang ketiga, bank tabungan. Dan yang keempat, bank pembangunan. Dan jenis bank menurut kepemilikannya itu dibagi menjadi 5. Bank milik negara, selain Bank Indonesia, bank milik swasta, bank milik koperasi, bank milik campuran, dan bank milik daerah. Sekian penjelasan mengenai manajemen perbankan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.